bukan untuk cari jalan potong, jalan tikus. No shortcut in education. Keluarkan semua potensi-potensi Anda. Prof, bagaimana memilih topik skripsi yang mudah? Pertanyaan bagus, tapi sebenarnya saya bingung jawabnya. Kenapa? Saya Tirta Musitama, selamat datang di channel Tirta Musitama, channel yang membahas tentang sukses belajar di perguruan tinggi. Ya, baik, yang belum subscribe, silahkan ya, subscribe dong, oke. Nah, yang sudah, terima kasih banyak. Pertanyaan yang saya sampaikan di awal video ini sering kali muncul di video saya. Ya, kenapa? Para pejuang skripsi nih, itu inginnya instan, ya. Inginnya cepat-cepat dapat jawaban yang to the point gitu. Saya nggak nyalain Anda, tetapi coba mari dudukkan skripsi sebagai salah satu tahapan terakhir dalam proses pembelajaran Anda menjadi seorang sarjana. Atau kalau master ya, magister ataupun apalagi doktor ya. Itu masterpiece Anda. Nah, untuk itu mari manfaatkan sebaik mungkin gitu loh. Kalau misalnya selama Anda kuliah ini biasa-biasa aja, IP-nya juga mungkin IPK-nya nggak terlalu bagus, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ini skripsi ini kan pintu masuk agar Anda lulus dapat sarjana itu dulu gitu loh. Nah, coba mindset itu. Kalau itu ya mindset itu Anda di kepala Anda, maka Anda nggak akan mencari satu topik yang asal topik mudah, apa yang mudah yang bisa saya kerjakan. Karena mudah atau sulit itu menurut saya relatif. Coba pikirin. Ya. Coba renungkan dulu. Bagi saya mudah, tapi mungkin buat Anda susah. Karena mungkin saya sudah memahami, topik itu saya sudah mengerti, saya sudah mendalaminya. Atau saya familiar dengan topik itu. Tapi buat Anda mungkin sesuatu yang mudah buat Anda. Buat saya juga mungkin susah. Saya nggak ngerti apa yang Anda mau teliti atau topik yang Anda pilih. Nah, karena apa? Audiens di video ini, para pejuang skripsi yang menonton video ini kan bermacam-macam. Ya, bidang ilmunya aja bermacam-macam. Di bidang saya social science itu, bidang ilmu sosial pun bermacam-macam juga. Jurusannya pun bermacam-macam. Nah, jadi gimana caranya? Kembali ya kepada minat Anda. Itu dulu. Kedua, kepada sesuatu yang Anda kuasai kompetensinya. Karena sudah minat, biasanya itu Anda punya pengetahuan ya. Nah, tentang topik tertentu. Ketika punya topik tertentu itu, untuk menyelesaikan permasalahan, kan Anda punya kompetensi. Apa yang bisa saya lakukan? Contohnya, misalnya untuk menyelesaikan topik itu dibutuhkan penguasaan teknik-teknik atau pendekatan kualitatif. Melakukan wawancara, misalnya. FGD, dan lain-lain. Saya bisa itu. Saya bagus di situ. Saya sudah sering mewawancarai orang. Saya sudah sering membantu dosen untuk mengumpulkan data. Nah, coba pikirkan. Menjadi mudah, bukan? Nah, tetapi bukan yang asal-asal mudah. Karena kalau saya bilang, misalnya, telitilah ya, dampak COVID-19 terhadap bisnis atau bisnis UMKM misalnya di sektor tertentu, buat Anda kelihatan topik itu mudah, tapi belum tentu juga bisa dikerjakan. Ya. Nah, sebaliknya, kalau misalnya tadi topik itu kayaknya gampang. Pengaruh COVID terhadap penjualan toko X misalnya ya kan? Selama periode 1 tahun ini gitu. Menarik topiknya. Tapi Anda nggak ngerti cara ngerjainnya. Itu misal dibutuhkan satu pendekatan tertentu misalnya. Apa mau pakai SWOT? Waduh, SWOT saya nggak ngerti. Misalnya ya, atau pakai pendekatan kuantitatif. Wah, gimana ya cash flow-nya, berapa pendapatannya, pengeluarannya, bayar
administrasi, biaya operasional, dan lain-lain. Ada kewajiban ini, kewajiban kepada supplier, dan lain-lain. Wah, saya nggak ngerti itu gimana. Akan menjadi sulit. Ya. Nah, makanya saya selalu sampaikan, kalau memilih penelitian, topik penelitian skripsi, sebenarnya ada pertimbangan yang sifatnya lebih idealis, dan yang sifatnya lebih pragmatis. Nah, ada di beberapa video saya sebelumnya tentang membahas tentang hal ini. Tapi, poinnya adalah, dari semua yang saya bahas tadi, tidak ada shortcut, tidak ada hal yang instan dalam belajar. Mungkin Anda pengen cepat ya, speed itu penting banget ya, kecepatan itu bagus banget. Tetapi bukan berarti satu Anda hal yang main potong kompas, sehingga inginnya hasilnya cepat gitu, tapi Anda tanpa penguasaan yang baik. Nah, terakhir, apa yang doable? Tadi Anda punya minat, yang familiar dengan Anda, ya, passionate tentang itu. Anda punya kompetensi untuk mengerjakan topik-topik terkait dengan bidang itu. Ya. Tapi kemudian, nah, apakah Anda cukup punya resources? Kalau Anda punya resources, pendekatan pragmatis, boleh Anda lakukan. Oh, ini sesuai dengan yang saya punya nih. Saya punya akses, saya punya data, saya bisa menelitinya gitu. Mudah bagi seseorang. Ya. Nah, sekali lagi ya, akhirnya bahwa mudah atau susah relatif buat masing-masing orang, tetapi Anda juga tidak bisa membuat satu karya ilmiah yang semata-mata asal jadi. Ya. Yakin, please saya mohon sekalian, semua para generasi muda Indonesia yang lagi ngerjain skripsi, kerjakan skripsi sebagus mungkin, sebisa mungkin. Keluarkan semua potensi-potensi Anda. Maksimalkan. Yakin. Percaya. Ya, dan Anda laksanakan bahwa nanti setelah skripsi Anda selesai, Anda mungkin nggak ngerasa bahwa kompetensi dalam membuat karya ilmiah itu bermanfaat untuk tahapan hidup Anda berikutnya. Sebagai apapun itu. Ya, karena saya percaya pendidikan itu adalah salah satu kunci untuk memperbaiki kehidupan peradaban manusia, kehidupan kita, kehidupan Anda, kehidupan bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, no shortcut in education, tetapi semua teknologi, inovasi itu membantu kita untuk memahami lebih baik, memahami teknik-teknik penelitian, memahami literatur dengan baik, melakukan interpretasi, melakukan analisis dengan baik, dan akhirnya bisa mengambil kesimpulan dengan baik, tetapi bukan untuk cari jalan potong, jalan tikus. Tapi tetap berusaha. Semangat terus para pejuang skripsi. Terima kasih yang sudah ngikutin sampai akhir topik ini. Jangan lupa subscribe, ya, like, dan share. Juga lihat video-video saya lainnya. Sampai ketemu lagi para pejuang skripsi. Para pejuang skripsi, hebat, semangat, sukses buat Anda semua.